Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ika Purnamasari, alamat Desa Pabiring, Kecamatan Poleng Barat, Kabupaten Berbana, tempat tanggal lahir Pabiring 11 November 2001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah kewirausahaan akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Yudi Agusman Esos MAP. Baiklah, di sini saya mempresentasikan tugas saya, yaitu menjawab soal dengan cara membuat video presentasi. Ya, langsung saja ke soal pertama. 1. Jelaskan menurut saudara manfaat mempelajari mata kuliah kewirausahaan di bangku kuliah. Menurut saya, manfaat mempelajari mata kuliah kewirausahaan di bangku kuliah yaitu untuk menambah wawasan saya terhadap dunia kewirausahaan serta motivasi saya untuk ikut terlibat langsung dalam dunia wirausaha sebagai wirausahawan muda yang tangguh, sehingga saya dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Dan semakin banyak wirausaha di suatu negara, maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Karena wirausaha juga membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, ditambah lagi kewirausahaan merupakan wujud kemandirian. Soal kedua, jelaskan pengertian kewirausahaan menurut Drucker 1959 dan berikan contohnya. Pengertian kewirausahaan berdasarkan Drucker 1959 bahwa kewirausahaan ialah kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang baru dan berbeda. Contohnya adalah dapat mengejar keuntungan secara etis. Nomor ketiga, jelaskan pengertian wirausaha dan pengusaha. Wirausaha adalah individu yang bisa menciptakan bisnis sendiri, menanggung sebagian besar risiko dan juga menikmati keuntungan dari usaha yang dirintisnya. Sedangkan pengusaha adalah seseorang yang menjalankan aktivitas usaha, baik usaha jual beli maupun usaha produksi yang mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dan menanggung risiko yang mungkin saja akan terjadi dalam aktivitas usahanya. 4. Jelaskan menurut saudara dampak positif dan negatif dari perkembangan revolusi industri 4.0 dan jelaskan solusi dari dampak negatif. Dampak positif. 1. Kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. 2. Efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dalam menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. 3. Dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. 4. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Sedangkan dampak negatif 1. Lebih rentan terhadap serangan siber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi. Oleh sebab itu sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. 2. Butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerjaan. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. 3. Adanya urbanisasi di dalam meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. 4. Berdampak untuk lingkungan. Hal dikarenakan dengan
penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lain yang dapat merusak lingkungan. Dan menurut saya solusi dari dampak negatif tersebut dalam terjadinya suatu revolusi akan menimbulkan dua hal, yakni kerugian dan keuntungan. Agar kita tidak menjadi korban hadirnya industri 4.0, maka kita harus sejak dini mengambil sikap. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal meningkatkan skill, kemampuan, pengetahuan, dan yang lainnya. Hal ini sangat penting agar kita mampu ikut serta dalam industri 4.0. Seberapa canggih pun kemampuan komputer dan robot dalam mengambil alih tugas manusia, peran manusia tetap penting, baik sebagai pengawas maupun dalam hal interaksi manusia dengan ilmu pengetahuan. Manusia akan tetap menjadi yang utama. Jika hanya mengandalkan otot, jelas mesin dan robot lebih mampu, tetapi hal yang menyangkut ilmu pengetahuan dan perasaan masih menjadi kekuatan utama manusia. Oleh karena itu, sebisa mungkin setiap unit usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mampu beradaptasi dengan hadirnya industri 4.0. 5. Jelaskan menurut saudara manfaat analisis SWOT dalam merencanakan bisnis. Menurut saya, manfaat dari analisis SWOT dalam merencanakan suatu bisnis adalah untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu perusahaan, baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru. Soal ke-6, jelaskan pengertian dan sebutkan fungsi merek, brand, dan kemasan. Merek atau brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, dan kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-merek terbaik memberikan jaminan mutu, akan tetapi mereka lebih dari sekedar simbol. Fungsi merek atau brand yaitu satu, sebagai pembeda, di mana perusahaan yang memiliki brand kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitor. 2. Promosi dan daya tarik. Jika kita memiliki brand yang kuat, maka promosi akan lebih mudah dilakukan. Pelanggan cenderung memiliki brand yang kuat dan loyal terhadap brand yang sama. 3. Membangun citra keyakinan. Jaminan kualitas dan prestis. Berapa hal ini akan membuat bisnis kita menjadi mudah diingat. 4. Pengendalian pasar. Brand yang kuat dapat mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenalnya. Kemasan. Kemasan adalah wadah atau pembungkus untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, distribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Dengan adanya wadah atau pembungkus dapat membantu melindungi produk yang ada di dalamnya. Fungsi kemasan yaitu 1. Kemasan melindungi produk dalam pergerakan. Salah satu fungsi dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, dan kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. 2. Kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk dan memperkuat citra produk. 3. Kombinasi dari keduanya, marketing dan loyalitas, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dengan mengkonsumsikannya. Nomor 7. Jelaskan pengertian ide bisnis. Sebutkan dan jelaskan 5 sumber-sumber ide bisnis menurut materi yang didapat. Ide bisnis.
Ide bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, pasar, atau masyarakat. Beberapa sumber-sumber ide bisnis yaitu hobi. Hobi adalah aktivitas favorit di waktu luang atau pekerjaan. Banyak orang dalam melakukan hobi atau minat berhasil mendirikan bisnis. Sebagai contoh, menyukai bermain dengan komputer, memasak, musik, perjalanan, olahraga, atau pertunjukan, kita dapat mengembangkan menjadi sebuah bisnis. Misalnya, jika senang menikmati perjalanan, pertunjukan, dan atau memberikan pelayanan, bisa memasuki bidang pariwisata, di mana ini merupakan salah satu industri terbesar di dunia. 2. Keterampilan dan pengalaman pribadi. Lebih dari separuh ide bisnis yang sukses berasal dari pengalaman bekerja di tempat kerja. Sebagai contoh, mekanik yang mempunyai pengalaman bekerja di bengkel pasar yang akhirnya membuka bisnis reparasi mobil atau bisnis berjualan mobil bekas. Jadi, latar belakang pengusaha memainkan peran penting dalam keputusan untuk memasuki bisnis lain jenis usaha bisnis yang akan kita ciptakan. Keterampilan dan pengalaman kita merupakan sumber yang paling penting, tidak hanya untuk menghasilkan ide tetapi juga untuk mendapat keuntungan. 3. Waralaba. Waralaba adalah pengaturan di mana produsen atau distributor tunggal dari suatu merek dagang, produk, atau jasa memberi hak eksklusif untuk distribusi lokal kepada pengecer menjadi mandiri atau bebas sebagai ganti dari pembayaran royalti dan pemenuhan prosedur operasi standar. Bisnis waralaba dapat mengambil beberapa bentuk, tetapi satu bentuk menarik adalah jenis yang menawarkan nama, logo, citra, cara untuk melakukan bisnis, dan prosedur operasional bisnis. 4. Media massa. Media massa merupakan sumber informasi, ide, bahkan peluang yang besar. Surat kabar, majalah, televisi, dan dewasa ini internet adalah contoh dari media massa. Misalnya, jika kita benar-benar memperhatikan di iklan komersial pada surat kabar atau majalah kita, mungkin terdapat informasi mengenai bisnis yang dijual. Satu cara untuk menjadi pengusaha adalah untuk merespon tawaran seperti itu. 5. Pameran. Jalan lain untuk menemukan ide dari suatu bisnis adalah dengan menghadiri pameran dan pameran perdagangan. Pameran ini biasanya diiklankan di radio atau di surat kabar. Dengan menghadiri pameran secara teratur, kita tidak hanya menemukan produk dan jasa baru, tapi kita juga bisa bertemu dengan para penjual atau pabrik, pedagang grosir, distributor, dan pelaku bisnis waralaba. Kita merupakan sumber ide dan informasi bisnis yang bagus dan membantu kita untuk memulai sesuatu bisnis. Nomor 8. Soal ke-8, tuliskan menurut saudara apa yang Anda pahami dari materi pembahasan seminar kewirausahaan bagi yang hadir. Yang saya pahami dari materi pembahasan seminar kewirausahaan adalah digital marketing. Digital marketing adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui dunia digital atau internet. Tujuannya ialah untuk menjalankan konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu. Itulah tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.